Ganti agama dalam hadis itu dibunuh, sementara dalam Al-Quran tidak ada paksaan. Gimana itu, Bu? Jawabannya apa? Ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak ada bunuh, ya habis umat Islamnya. Alasan, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga, tetangga, anak cucu kita dari murtad. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, adik saya murtad. Sekarang gerakan murtad luar biasa. Tonton itu. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami saudara tetap dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin, amin, puji Tuhan. Saudara, menanggapi tentang pemurtatan yang terjadi di negara kita, katanya apa yang harus diambil. Masih banyak para penceramah-penceramah, para tokoh-tokoh agama yang berpikiran cerdas dan sangat negarawan, sangat nasional. Saudara-saudara, melihat segala sesuatu tidak boleh dilihat secara panas hati atau dalam kemarahan, tetapi kita harus selalu mengkajinya dalam kebenaran dengan hati yang dingin, agar supaya pesan-pesan yang kita sampaikan selalu menyentuh hati, selalu bermanfaat bagi orang lain. Saudara, ketika seorang tokoh agama ini ditanya tentang masalah pemurtatan yang terjadi atau adanya orang-orang yang keluar dari agamanya, apa yang harus dilakukan? Nah, saudara-saudara, maka seorang tokoh agama ini begitu cerdas menjawabnya, dan tentu dia memahami tentang kebenaran yang sesungguhnya. Mari kita ikuti apa yang disampaikan di dalam menanggapi tentang persoalan-persoalan yang secara nyata terjadi dalam kehidupan kita. Silakan mengikuti tayangan berikut ini. Dalam hadis itu dibunuh, sementara dalam Al-Quran tidak ada paksaan. Gimana itu, Bu? Jawabannya apa? Ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak ada bunuh, ya habis umat Islamnya. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga, tetangga, anak cucu kita dari murtad. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, adik saya murtad. Sekarang gerakan murtad luar biasa. Tonton itu. Ada hadis yang konon katanya sahih, yaitu yang kurang lebih maknanya ini, barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ini hadis sahih Bukhari kalau nggak salah, Bu ya. Barangkali salah, mohon diluruskan. Padahal ini bertentangan dengan matan dari hadis tersebut, karena di Al-Quran itu nggak begitu. Allah mengatakan kurang lebih bahwa kita beragama ini tidak ada paksaan. Tapi kenapa ada hadis seolah-olah ini memaksakan? Apakah ini punten? Maaf, barangkali apakah ini hadis orientalis, hasil daripada rekayasa Syekh Abdul Rahman Al-Golandi, atau bagaimana ini? Ini menurut pandangan beliau seperti apa, Bu ya? Terima kasih. Barangkali saya ini ada kesalahan ataupun kurang pas dalam pertanyaan, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaannya, berganti agama dalam hadis itu dibunuh, sementara dalam Al-Quran tidak ada paksaan. Bagaimana itu, Bu? ya memang kalau itulah fikih. Syekh Yusuf Al-Qardawi, mufti di Qatar, itu disoal oleh wartawan Al Jazeera. Ya, ditanya Syekh Qardawi sebagai mufti, ya, kenapa orang murtad dihukum bunuh? Bukankah Islam mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Jawabannya apa?
Ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak dibunuh, ya habis umat Islamnya. Gitu jawabannya. Ai. Jadi kalau nggak dibunuh habis umat Islamnya. Katanya bebas. Iya, orang masuk Islam bebas, tapi keluar nggak boleh. Bulat ngomong. Orang tidak dipaksa masuk Islam, la ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya ya dibunuh. Jadi kalau kamu sudah yakin kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam. Begitu tak pola pikirnya. Ini semuanya. Oke, itulah fikih. Ini yang diperjuangkan, ingin diterapkan di negara Indonesia ini. Murtad bunuh, berzina rajam, dikubur separuh, dilemparin sampai mati, mencuri potong tangan, tidak sholat bunuh, tidak zakat bunuh, murtad bunuh, habislah. Ya seperti itu. Di kitabnya begitu kok. Terus gimana? Saya tidak berani menyalahkan, nanti saya dibilang murtad lagi nantinya. Tapi dalil orang berzina dirajam itu nggak ada. Kata mereka dulunya ada dalilnya tuh. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumu huma nakalan minallah. Mana ayatnya? Nggak ada, sudah dinasakh. Artinya sudah dihapus. Tapi kenapa berlaku hukumnya? Ya ayatnya dinasakh, hukumnya berlaku. Masuk akal nggak? Undang-undangnya dicoret, sudah dibatalkan, tapi hukumnya masih berlaku. Masuk akal nggak? Ya inilah persoalan. Silakan nanya lah. Iya, jadi Asy-syaikhu itu, ini kata riwayat di Sahih Bukhari juga, disimpan sama Siti Aisyah ayat itu tuh, belum sampai disetorkan ke juru tulis. Nah, ini cerita hadis juga, ditaruh di kamar, tiba-tiba habis dimakan tikus kulitnya tuh. Ya kulit dajin, ada dajin tuh diketahui ayam sebenarnya mah, tapi kan nggak masuk akal mas ayam makan itu kulit ya. Kalau di sini mah tikus ya, iyalah makan rayap lah begitu barangkali. Terus bernasah, tapi hukumnya masih berlaku. Terus Nabi sejak kapan menghukumi mati orang yang murtad? Ya itulah persoalannya, itulah fikih makanya. Jadi ya sudahlah, kita nggak usah ributin fikih, ya sudah saja lah. Kita negara Indonesia ini adalah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bukan negara Islam kok. Saya katakan negeri kita ini bukan negara Islam, paham begini? Tapi negara yang beragama. Semua orang yang beragama dirawat, dipelihara, diberikan kemudahan, kurang seberapa lagi. Tapi ya untuk mengamalkan maling dipotong tangannya entar dulu. Iya dong. Orang pindah agama dibunuh entar dulu. Ayo kita bicarakan dulu dong. Orang nggak sholat dibunuh, entar dulu. Jangan sembarangan, enak aja. Tapi ini fikirnya, iya saya juga tahu fikirnya ada. Ya entar dulu, ini Indonesia loh. Betul nggak? Nah, jadi artinya apapun yang ada di dalam Al-Qur'annya, hadisnya, keputusan hukum-hukum, itu jangan kau anggap sudah final dan berlaku untuk selamanya. Paham nggak? Orang perempuan, walinya bapaknya, dalam fikih boleh dipaksa dikawinkan dengan lelaki pilihan bapak. Suka, tidak suka, zawajtuka wa angkahtuka binti Hasanah bimahdi kaza wa kaza, sah nikahnya. Betul nggak?
fikih negara kita melarang kawin paksa. Undang-undang pernikahan melarang kawin paksa. Di demo oleh umat Islam, dianggapnya melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan, berarti negara kafir. Bayangkan, dikafir-kafirin. Waktu itu zaman Pak Harto ya diinjak-injak meja DPR-nya, didemo oleh mereka karena negara melarang kawin paksa, padahal Tuhan tidak melarang. Apa seperti itu yang kau inginkan Islam di Indonesia ini? Tak bilang jujur aja nih. Apakah Islam seperti itu yang kau inginkan? Betul nggak? Fikih mengatakan cerai di mulut lelaki kapan saja silakan dan sah, dengan bergurau pun sah. Dicabut oleh negara, harus diproses di pengadilan, juga tidak menerima umat Islam. Sampai sekarang banyak kiai yang beranggapan sah cerainya dengan ucapan itu, dan harus rujuk kawin lagi. Bayangkan, apakah yang disebut dengan cerai di tangan laki, di mulut laki-laki itu final, berlaku untuk selamanya sampai kiamat, tidak boleh direvisi, tidak boleh diperbaiki. Itu menjadi masalah. Yuk kita berpikir sehat saja sekarang. Betul nggak? Perceraian dia angkat ke pengadilan ini dalam rangka melindungi nasib perempuan. Perempuan juga manusia kok. Dia punya hak pembelaan. Enak aja. Sudah punya anak 4, sudah tua, diceraikan, dibuang di tengah jalan, gimana lagi? Diadili dong. Itu kan dulu belum ada negara, belum ada KUA, belum ada Menteri Agama, ya ucapan. Sekarang udah ada negara. Atau biasa aja begitu aja, mau aja gitu. Iya. Sampai poligami juga banyak, ada negara Islam, khususnya Turki dan Tunisia, itu melarang poligami. Umat Islam juga marah, negara kafir. Masa poligami dilarang, Islam lemburannya boleh sih. Itu persoalannya. Jadi Anda selama ini meyakini bahwa Islam sudah sempurna, sehingga semua hukum-hukum yang ada di Al-Quran berlaku seumur hidup dan selamanya. Itu kan? Itu seperti itu kan maksudnya. Itu kesimpulannya. Jadi kita tidak boleh memperbaiki, menyempurnakan. Itu yang jadi persoalan. Jadi ini akarnya sangat penting sekali. Dan nanti di penghujungnya yang saya khawatirkan adalah kalau orang tidak sholat dibunuh, orang tidak zakat dibunuh, orang berzina dibunuh, orang itu dipotong tangannya, hukuman-hukuman fisik, sampai ada di hadisnya di Madzhabul Arba'ah. Saya bertanggung jawab, ada hadisnya ya. Ada seorang sahabat melaporkan kepada Kanjeng Nabi bahwa ada beberapa orang maling yang di penjara itu melarikan diri, perampok itu melarikan diri. Kata mereka, bagaimana Rasul? Kata Rasul, kejar mereka, tangkap dia, ya, potong tangannya, cungkil matanya. Ini ada hadisnya, ada cungkil matanya. Hadisnya, karena masuk akal nggak? Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya mencungkil matanya maling. Percaya nggak? Kalau mencuri lagi gimana? Potong tangan kanannya. Kalau mencuri lagi potong tangan kirinya, kaki kirinya. Kalau mencuri lagi potong kaki kanannya, dipotong semuanya. Seperti itukah nabimu itu? Ya saya yakin Nabi saya orang yang sangat santun dan sangat manusiawi, tidak sekejam itu. Hadisnya ada. Mangga silakan. Nanti kita Madzhabul Arba'ah, nanti kapan-kapan ingetin saya buka supaya jelas ada hadisnya gitu. Itu aja persoalannya. Jadi begini aja lah, kesimpulan terakhir. Nanti tidak akan pernah selesai, polemik ini tidak akan selesai. Yang terakhir gini aja lah, yuk kita ke depan, kita berpijak pada satu pijakan, sinkronisasi, perpaduan antara keindonesiaan dan keislaman yang kita sinkronkan bersama sebagai tempat berpijak kita bersama untuk menatap masa depan kita bersama. Itu saja, terima kasih.